Oke, teman-teman, kita kali ini akan belajar tentang teleskop. Jadi, awalnya penemuan teleskop itu ditemukan oleh Galileo Galilei pada 1609, yang mereka berhasil melihat gunung dan kawah di bulan serta 4 satelit Jupiter, yang kemudian disebut Galilean Moons. Nah, apa itu teleskop? Teleskop itu adalah tele itu jauh dan skop itu kalau nggak salah mengamati ya. Jadi, fungsinya teleskop itu adalah untuk mengamati benda yang jauh. Dan fungsinya sendiri adalah untuk mengumpulkan lebih banyak cahaya daripada yang bisa dikumpulkan oleh mata manusia tanpa bantuan. Jumlah cahaya yang dikumpulkan teleskop itu bergantung sama area pengumpulan. Jadi lensa teleskop sama lensa di mata itu ukurannya lebih besar teleskop kan. Jadi otomatis teleskop bisa mengumpulkan cahaya lebih banyak. Sehingga teleskop bisa melihat bintang-bintang yang hampir tidak bisa dilihat oleh mata manusia gitu. Dan terkesan seperti memperbesar objek-objek langit. Kemudian untuk bagian-bagian teleskopnya, em, di sini ada dari A ya, A yang ini, annotate-ku kelihatan nggak sih? Jadi dari yang ini penutupnya ada tutup tabung utama, kemudian ada dew cap, ini bagian kosong sebelum ke C. C-nya di sini ada lensa objektif. Kemudian bagian ini disebutnya OTA atau Optical Tube Assembly. Ini adalah tabung utamanya teleskop. Di sini terjadi proses refraksi ataupun refleksi dari cahaya yang ditangkap oleh lensa sehingga disalurkan ke bawah. Kemudian ini ada piggyback, dia yang menahan si teleskopnya, si tabung utamanya. Kemudian F ini ada finder scope, di sini ada alat yang membantu untuk mengamati uh, secara lebih luas gitu. Jadi kita lihat area yang lebih luas dulu untuk tengahnya dipaskan dan bagian tengahnya nanti keluar di sini di tabung utamanya. Karena finder scope ini perbesarannya nggak sebesar si teleskop ini, jadi bisa melihat lebih luas. Yang G ini ada bracketnya sama skrupnya yang H. Terus I di sini ada lensa okuler atau eyepiece-nya. Di sini kita melihat hasil perbesaran benda langit yang diamati. Kemudian ada diagonal mirror, ini untuk membelokkan hasil pengamatan ya, hasil objek yang diamati gitu, biar eh, posisi pengamatnya lebih nyaman. Kemudian K ini ada tabung fokus, dan L ini ada pengatur fokusnya. Kemudian lanjut ke ini sistem alat penggerak dan penyangganya. Dari penyangga dulu di bawah ini ada tripod yang 3 kaki. Kemudian ini ada penguncinya, pengunci tripod, dan di sini ada tray buat naruh perlengkapan yang dibutuhin buat kita ngenop. Kemudian untuk alat penggeraknya sendiri ada yang pertama gerak halus deklinasi. Deklinasi itu buat nentuin dia naik turunnya gitu. Kemudian ada juga pengatur lintang. Di sini kita bisa tahu ini dari di lintang berapa. Ada pengunci tripod juga. Nomor 3 yang ini. Jadi biar ininya nggak jatuh-jatuh gitu, nggak goyang-goyang kemana-mana. Nempel di tripod. Terus ini pemberat biar seimbang gitu. Soalnya OTA ini tabungnya berat kan. Kemudian ada pengunci pemberat juga yang di bawahnya sini. Dan ad- ini batang pemberatnya nomor 6. Dan di sini ada gerak halus RAHA. Ini lebih ke biasanya kanan kiri gitu. Tapi nggak beneran kanan kiri soalnya kalau di teleskop yang ekuatorial pergerakannya tergantung lintang kan. Jadi kanan kirinya agak miring miring dikit, miring atas atau bawah gitu. Kemudian 10 11 di sini yang agak mepet tabung ini ada buat mengukur deklinasi, dan yang terakhir bracket tabung nempel sama piggyback ini. Oke, lanjut ke kita ke tipe-tipe teleskop. Teleskop itu berdasarkan lensanya sebenarnya ada refraksi sama refleksi. Kalau refraksi itu lensanya tuh mengumpul cahaya dan membiaskan cahaya sampai ke eyepiece. Ini ada sedikit perbandingannya, dia tuh lebih eh, kalau ini jadinya kita membandingin antara cermin atau lensa. Kalau cermin itu bisa tipis tapi lensa tebal dan berat.
Dan lensa karena lensa permukaannya dua, dia perawatannya lebih susah ketimbang cermin yang cuma satu. Terus kalau penyerapan cahaya, semakin tebal kaca, makin banyak cahaya yang diserap. Dan dukungannya, lensa itu bisa ditopang di sekitar bagian luarnya, sedangkan cermin perlu ditopang seluruh bagiannya. Terus ini ada potensi kerusakan kalau kaca bisa melengkung karena beratnya sendiri, dan aberasi. Ini nanti kita bahas. Dan cenderungnya kalau teleskop refraksi itu dia lensa bukan cermin. Kemudian refleksi, refleksi ini dia dipantulkan oleh cermin, jadi dia bekerja dengan prinsip pemantulan cahaya. Juga cahaya dikumpulkannya pada cermin primer, kemudian ada cermin sekunder yang mantulin lagi buat nyampe ke eyepiece. Cermin kedua tidak menghasilkan lubang. Ini cermin yang di sini, walaupun kayak menghalangi si cermin utama, tapi dia nggak menghasilkan lubang pada di gambarnya gitu. Cuman karena dia mengurangi luasan permukaan, dia bakalan bikin hasil gambarnya lebih redup atau lebih nggak fokus gitu. Ini ada beberapa jenis fokus. Ada yang prime, ini yang jadul gitu. Dia redup pendek dan kurang pembesaran karena cuma sekali dipantulin. Kalau Newtonian dia ada dua kali dipantulinnya, primer sama secondary. Terus ada Cassegrain di sini, dia dua kali dipantulin tapi pakai convex mirror dan hasilnya adalah perbesarannya lebih tinggi gitu karena di sini cerminnya cembung. Kemudian yang terakhir kode ini dia gambarnya stabil dan cenderung untuk penelitian atau detektor yang berat gitu di teleskop yang besar. Dia dipantulinnya tiga kali. Ini ada perbandingannya lagi. Kalau secara optik, reflektor itu permukaannya sedikit, dia nggak ada abrasi, dan dia menggunakan refleksi cermin. Kalau refraktor atau lensa, dia permukaan optiknya banyak, terjadi abrasi kromatis, refleksi, dan absorpsi lensa. Kemudian untuk rentangannya, panjang gelombangnya lebih banyak yang reflektor, dan perawatannya lebih mudah yang refraktor atau yang cuma satu sisi. Poin utama di sini adalah abrasi kromatis cuman terjadi di teleskop refraktor ya. Kemudian ini tipe teleskop yang terakhir yaitu teleskop katadioptrik. Ini yang menggabungkan sistem lensa dan cermin gitu. Jadi lebih optimal dan objek yang dihasilkan bisa dari jarak yang sangat jauh atau sampai nggak terhingga. Ini ada tipe teleskop lain seperti teleskop optis ini yang fokus di gelombang tampak. Radio ini dia bisa mengamati gelombang radio, infrared bisa mengamati gelombang inframerah, dan lain sebagainya. Kemudian ini yang tadi sempat di-mention, ada abrasi kromatis gitu. Abrasi kromatis ini kegagalan lensa untuk memusatkan seluruh panjang gelombang pada titik fokus yang sama. Sehingga ini karena tiap warna itu mengandung panjang gelombangnya masing-masing gitu. Jadi warnanya terpecah dan bisa terlihat seperti ada pelangi gitu, kayak di gambar yang di sini. Ada merah di atas dan biru di bawah. Padahal harusnya dia fokus, nggak ada warna-warna anehnya, cuman warna bulan gitu, kayak putih. Di sini berdasarkan sudutnya ya cahaya biru, jadi yang difokuskan lebih dekat ke lensa daripada cahaya merah. Ini diperbaiki dengan menggunakan dua lensa gabungan dengan indeks yang berbeda dan salah satunya berupa lensa cekung. Maksudnya karena ini bisa dibilang karena agak melebar gitu ya, karena menyebar banget, jadi difokuskan lagi, dikecilkan lagi jarak rentang fokusnya dan dikecilkan lagi dengan lensa cekung gitu. Kemudian ada yang namanya abrasi sferis, ini bisa terjadi pada kedua teleskop. Ini adalah kegagalan eh, teleskop untuk menghasilkan bentukan bola gitu. Ini karena sinar yang dipusatkan tidak fokus di satu titik. Kalau seharusnya itu fokusnya ada di satu titik, ini fokusnya berbeda-beda. Ini terjadi akibat perbedaan sudut pantul berkas cahaya yang melewati tepi cermin.
gitu. Ini karena masing-masing ya jarak titik fokusnya beda-beda. Ini solusinya dibuat lensa atau cermin yang lebih fokus. Oke, kita pindah ke alat penggerak teleskop di sini atau mounting namanya. Di sini kurang lebih ada beberapa, tapi kita fokus di dua ini aja, di ekuatorial sama altitude azimut. Di sini altitude azimut itu adalah teleskop yang menggunakan sistem koordinat horizon. Jadi vertikalnya ini berdasarkan ketinggian atau altitude dan horizontalnya berdasarkan azimut. I- dan ini pergerakannya berarti manual gitu. Kita kalau mau menggerakkannya, misal menggerakkan arah matahari harus disesuaikan lagi altitude dan azimutnya. Kemudian yang kedua ini adalah sistem penggerak ekuatorial. Ini sumbu yang mengarah ke kutub langit, ke arah asensio rekta atau sudut jam. Jadi dia mengikuti arah pergerakan bumi gitu. Sumbu deklinasinya di sini arah utara selatan, kemudian dia berputarnya berdasarkan asensio rekta gitu. Dan dia ininya akan menghadap ke celestial pole atau ke kutub. Jadi ini arah pergerakannya bisa ngikutin pergerakan benda langit, misal matahari gitu. Dia eh, mataharinya naik, dia tinggal dinaikin gitu bisa mengukur matahari langsung. Oke, kita pindah ke parameter teleskop. Di sini beberapa yang aku bahas ada focal ratio. Yang pertama ya focal ratio atau nisbah fokal. Ini spesifikasi dalam sebuah teleskop eh, yang nunjukin parameter panjang fokus si lensa itu. Dan biasa dituliskannya itu kayak gini, F per D sama dengan berapa. Jadi di sini biasanya diameternya juga udah kita ketahui, fokusnya sama dengan 10 per diameter gitu. Kalau fokusnya berarti 10 dikali si diameter. Karena F per D sama dengan 10, jadi dipindah ruaskan gitu ya. F sama dengan 10 kali D. Kayak gitu. Jadi nisbah fokal dan rasio fokus per diameter lensa. Biasanya di milimeter. Kemudian yang kedua ada light gathering power atau ini adalah kemampuan mengumpulkan cahaya. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk suatu teleskop mengumpulkan cahaya yang ini berbanding terbalik dengan luas. Jadi semakin besar teleskopnya, semakin cepat dia mengumpulkan cahayanya. Dan semakin kecil diameter teleskopnya, semakin lama dia mengumpulkan cahaya. Dan dia perbandingannya kuadrat ini. Jadi LGPA per LGPB sama dengan DA per DB kuadrat. Atau kecepatannya kayak gini. Berbanding terbalik kan. Jadi kecepatan teleskop A sama dengan seper DA kuadrat gitu. Kecepatan A per B sama dengan kecepatan B per A dikuadratkan di rumus yang ini. Kemudian ini ada contoh soalnya. Ini kita disuruh membandingkan teleskop 0,76 meter diameternya dibandingkan 4,5 meter. Yang mana teleskop 0,76 membutuhkan waktu 1 jam. Dari sini teleskop A-nya kita udah tahu berapa, maksudnya satu di sini. Jadi teleskop B-nya di sini 1 per 4,5 per 0,76 kuadrat. Atau hasil akhirnya adalah 0,028 jam atau sama dengan 1,7 menit. Seperti ini. Lanjut ke limit magnitudo, ini adalah batas teredup objek dapat diamati melalui teleskop. Jadi karena teleskop ini juga punya batas eh, teredupnya, ini dibandingkan dengan pupil mata manusia. Rumusnya hampir sama kayak rumus perbandingan magnitudo ya. Di 6 ini faktor koreksi magnitudo plus 5 dikali log diameter teleskop per 10. 10 di sini merepresentasikan diameter pupil mata dalam satuan milimeter. Itu. Juga 6 ini magnitudo teredup yang bisa diamati mata manusia ya. Kemudian lanjut di perbesaran. Magnifikasi atau perbesaran itu dicari dengan persamaan perbandingan antara fokus lensa per fokus lensa eyepiece. Jadi M sama dengan F per F eyepiece. Ini nggak ada satuannya ya guys. Kalau F-nya berupa nisbah vokal C kali D, perbesarnya berarti C kali D per F eyepiece. Range magnifikasinya itu antara diameter per 2 sampai 28 akar
diameter. Seperti. Kemudian lanjut ke perbesaran daya pisah. Di sini daya pisah itu kemampuan untuk memisahkan dua objek yang terlihat seperti sebuah objek saja. Misalnya di sini dia kemampuan untuk melihat, misalnya ini suatu sistem bintang ganda ya, berapa jaraknya hingga suatu sistem bintang ganda ini terlihat seperti dua benda yang berbeda, seperti itu. Jadi sudut pisahnya, itu rumusnya ada berapa, versinya Rayleigh itu 140 per diameter, versinya Dawes itu 115 per diameter. Atau paling aman tuh kita pakai rumus yang ini, tapi kita perlu tahu panjang gelombang si teleskopnya, panjang gelombang yang diamati. Ini mm, dengan satuannya radian ya, 1,22 dikali panjang gelombang per diameter gitu. Ini satuannya harus sama juga. Oke, di sini lambda merepresentasikan panjang gelombang yang dipancarkan benda, mohon maaf, dan D-nya diameter lensa. Oke, lanjut ke field of view atau medan pandang. Ini seberapa luas medan pandang light yang dapat diamati melalui teleskop gitu. Karena ini tuh berupa sudut ya, karena seperti ini teleskop yang ada di permukaan bumi, atmosfer yang diamati, langit yang kita amati itu juga mengikuti bola bumi gitu. Jadi ini juga berupa menyudut gitu. Sehingga field of view itu rumusnya theta per m. Theta ini adalah medan pandang semu. Medan pandang semu yang bisa diamati oleh pengamat. Gitu. Ini biasanya antara 45 derajat sampai 55 derajat. Ini konstan. Dan M di sini adalah perbesaran yang tadi. Fokus objektif per fokus eyepiece. Field of view ini satuannya per derajat. Ya. Oke, lanjut lagi ke imaging scale atau plate scale atau juga disebut skala bayangan. Ini adalah skala dalam bayangan yang dihasilkan oleh teleskop. Jadi tiap 1 meter di teleskop itu merepresentasikan berapa derajat gitu, berapa sudutnya, berapa sudut yang direpresentasikan oleh sekian milimeter. Ini rumusnya 206,265 detik busur per fokus, per panjang fokus. Gitu. Ini contohnya ada, kalau misal fokusnya 880 meter, skala bayangannya berarti 206,265 per 880. Hasilnya adalah 234,392 detik busur per milimeter. Jadi tiap 1 milimeter di hasil bayangan teleskop itu setara dengan 234, sekian detik busur jarak yang diamati. Oke, ini ada latihan soal apabila diketahui suatu teleskop dengan diameter 80 milimeter, maka dan nisbah fokalnya 11 atau F per D sama dengan 11 dan eyepiece-nya 30 meter, dicari F objektif, magnitudo, light gathering power, limit magnitude, resolving power, FOV, skala bayangan. Dan terakhir ini hasilnya, mungkin kalian bisa coba pelajari sendiri. Hasilnya sudah ada di sini. Dan yang terakhir di sini ada panjang teleskop. Panjang teleskop ini sama dengan panjang fokus eyepiece ditambah panjang fokus objektif. Sekian. Kemudian untuk terakhir, paling terakhir ada exit pupil. Exit pupil di sini itu adalah perbandingan fokus eyepiece per nisbah vokal atau F eyepiece per F per D gitu. Jadi ini adalah berapa besar ukuran gambar pada eyepiece. Ukuran di eyepiece itu lebarnya berapa gitu. Ini contohnya, kalau fokus eyepiece-nya misal 30 dan nisbah vokalnya 11, maka exit pupilnya adalah 2,727 milimeter. Oke, sekian dari materi kali ini. Terima kasih.